saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam Minggu 2 Epifanias pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 43 sampai ayat 51. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik pada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu Epifani kedua atau 2 Epifani ini adalah minggu bagaimana penyataan tentang siapakah Yesus. Ketika Yesus sudah dibaptis, maka pada saat itu Yesus mulai memilih kepada murid-murid yang akan menjadi murid Yesus. Seketika setelah memilih, Yesus memilih beberapa, kemudian sampai kepada pemilihan kepada Filipus ketika Yesus berangkat ke Galilea. Dan ketika memilih Filipus, ternyata Filipus adalah orang yang begitu gesit. Dia langsung melakukan amanat, yaitu untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan keselamatan, untuk memberitakan tentang Yesus. Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Itulah pernyataannya yang dia nyatakan kepada Nathanael. Dan dia menyatakan ketika Filipus mengatakan itu pada ayat 45, dia mengatakan, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Pernyataan ini mau menyatakan bahwa Yesus dikenal oleh Filipus adalah sebagai penyataan ataupun menjadi penggenapan dari kitab-kitab Musa. Namun Nathanael langsung bertanya, mengatakan bahwa mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara, seperti kita ketahui bahwa ibu kota Israel adalah Yerusalem. Sedangkan Nazaret itu merupakan berada di tepi barat daripada Israel dan jauh dari Yerusalem. Nazaret merupakan sebuah kota kecil yang saat ini merupakan kota yang
dihuni oleh 61% sebagai Muslim dan 39% sebagai Kristen. Di Nazaretlah Yesus menjadi besar, dan Yohanes dan Maria berasal dari kota Nazaret. Ketika di Nazaret adalah di dalam kitab sesungguhnya tidak menjadi secara terang benderang dinyatakan, namun ada dikatakan tentang kelahiran anak Allah ataupun raja dari Nazaret. Ketika Nathanael mendengar ini, dia langsung menyatakan, apakah ada yang baik datang dari Nazaret? Saudara terkasih, bantahan ini merupakan bantahan yang memiliki kepustakaan, yang memiliki pemahaman. Kemudian dia mengetahui bahwa Yusuf itu bukanlah seorang raja, bukanlah seorang yang menjadi dipandang di daerahnya pada saat itu. Dan Nathanael wajar untuk mempertanyakan itu, karena dia memahami dengan tepat tentang tulisan-tulisan, tentang kitab-kitab dalam perjanjian lama. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, yang terjadi adalah ayat 47. Maka kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Disinilah awal daripada pengenalan kepada Yesus tersebut. Nathanael sebagai orang yang rasional, sebagai orang yang memahami banyak tentang kitab, dia tidak berhenti dengan paradigmanya. Dia bergeser dari pemahamannya dan berjumpa dengan Yesus. Ketika Filipus mengatakan mari, dia mau ikut. Dan yang menjadi titik pangkal daripada perubahannya adalah ayat 47 dikatakan Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ternyata memang pemahaman Nathanael ini adalah bukan pemahaman pembantahan, bukan pemahaman keras kepala, namun pemahaman yang rasional, yang bisa diukur. Itulah pemahaman yang dibangunnya, karena tidak ada kepalsuan. Dia membantah Filipus bukan oleh karena kebencian atau hal yang lain, namun oleh karena pemahamannya. Kemudian dia terkejut ketika Yesus mengatakan dia adalah seorang Israel sejati. Dan kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Saudara, Nathanael bukan juga sebagai orang yang terkenal, namun bisa saja dia akan berpikir bahwa Filipuslah yang memberitahukan tentang jati diri saya. Tapi memang bagaimana sempat, karena begitu datang dia dengan Filipus, langsung Yesus menyatakan siapa Nathanael. Waktu itu belum ada media ataupun telepon ataupun hal yang lain yang bisa untuk mengirimkan tentang profil seseorang yang di search. Namun Yesus langsung mengenal. Dikatakan oleh Yesus, jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Saudara terkasih, tidak kita ketahui apa yang terjadi terhadap Nathanael, apa yang dilakukannya di bawah pohon ara tersebut. Bagaimana dia beraktivitas tidak diketahui. Namun Yesus melihat dan mengetahui itu. Bisa saja ini membuat dia shock. Kenapa? Bisa saja yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Namun Tuhan mengetahui dan mengenal dia. Pemahaman pengenalan yang demikian merupakan sesuatu pengenalan yang personal, yang tidak dipahami oleh orang lain, namun bisa dilihat oleh Allah. Demikian dengan kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih.
Kemungkinan banyak kita merasa bahwa Tuhan tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Namun Tuhan melihat dan mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan mengetahui. Dan pengenalan yang demikian merubah pola pikir dan pola iman daripada Natanael. Natanael kepadanya, kata Natanael, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Dia langsung menyebut Yesus adalah sebagai Rabi ataupun guru. Dia merubah dirinya yang belajar sebelumnya kepada kitab-kitab menjadi Yesus sebagai gurunya. Karena apa? Karena Yesus mengenal dia. Kemudian dia mengatakan bahwa engkau anak Allah. Mengatakan engkau anak Allah artinya Yesus adalah Allah itu sendiri. Pengenalan tadi menjadi bertambah lagi dan semakin berkembang. Engkau raja orang Israel, raja yang ditunggu, yang menyelamatkan, yang membebaskan daripada ketertekanan dan dari segala pergumulan persoalan kehidupan. Ketika Natanael mengatakan demikian, Yesus langsung mengatakan, engkau akan melihat hal yang lebih besar lagi. Engkau melihat bahwa, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara terkasih, ketika kita menyadari bahwa Tuhan mengenal kita, Tuhan memahami kita, pengenalan bukan hanya pengenalan wajah, namun masuk ke dalam pengenalan batin, pengenalan jati diri kita, eksistensi kita, keberadaan kita dikenal oleh Allah. Maka yang pertama harus kita rubah adalah, meskipun banyak pengetahuan kita, meskipun banyak hal-hal yang menjadi latar belakang terhadap pembantahan kepada Allah, namun sebagai Natanael, mari mendekat dan datang kepada Yesus. Ketika kita datang kepada Yesus, Yesus mengenal kita dengan benar. Yesus memahami kita dengan benar. Oleh karena itu, orang yang dipahami dan dikenal oleh Allah, dia harus berusaha mengenal dan memahami Allah sebagai Rabi, sebagai anak Allah, dan sebagai Raja bagi kehidupannya. Dan kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui Minggu Epifani ini, mau dinyatakan bagi kehidupan kita, Allah itu akan menyatakan kemuliaannya lebih lagi ketika kita mau datang untuk menjadi mengenal dan memberitakan keselamatan. Filipus dipilih oleh Yesus, dia langsung memberitakan Injil. Natanael dipilih oleh Yesus dan mengenal Yesus, dia langsung mengaku imannya. Kita sudah dipilih dan menjadi percaya kepada Yesus. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita menjadi pemberita Injil? Apakah kita melakukan kebenaran-kebenaran? Apakah kita menyatakan Allah sebagai juru selamat kita melalui pekerjaan kita, melalui rumah tangga kita, melalui kehidupan kita, dan melalui segala keadaan kita? Atau kita hanya duduk di bawah pohon ara? Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini sesungguhnya mau menerangkan kepada kita pengenalan kepada Yesus didasarkan kepada pemahaman bahwa Yesus lebih dahulu mengenal kita, mengetahui tentang keberadaan kita. Dan ketika Tuhan sudah mengenal kita, Tuhan memilih kita untuk menjadi menyatakan keselamatan. Dan kita akan mampu memahami hal-hal lebih besar lagi tentang kuasa Allah dalam kehidupan kita. Penyataan Allah akan semakin nyata ketika kita datang memberitakan dan mengenal Allah semakin dekat lagi. Oleh karena itu, mari datang dan kenallah Yesus. Beritakan firman-Nya, nyatakan keselamatannya, sehingga kita menjadi mengenal Dia lebih dalam lagi. Tuhan Yesus
memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami atas pengenalan Allah kepada kehidupan kami. Ketika kami sudah dikenal oleh Allah, kami seharusnya adalah datang kepada Allah, menjadi melakukan berita keselamatan, menyatakannya kepada sekitar kami, sehingga kami dapat melihat dan merasakan banyak hal yang di luar daripada pemahaman dan pengertian kami, yang menjadi dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jadikan firman berakar, berbuah, bertumbuh bagi kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.